Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita bahas masalah kisos, diyat, dan kafarot. Ini masih berkaitan dengan jarimah jinayah kemarin ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas masalah kisos. Apa itu kisos? Kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Nah, kalau menghilangkan berarti masuk kategori menghilangkan nyawa, berarti masuk kategori pembunuhan, sedangkan menghilangkan fungsi anggota tubuh ini masuk kategori penganiayaan. Adapun macam-macam kisos dibagi menjadi dua. Yang pertama, kisos pembunuhan, yaitu kisos yang merupakan hukuman bagi pembunuhan. Jadi hukumannya setimpal bagi pembunuhan. Apa itu? Karena menghilangkan nyawa seseorang, maka dia harus dihukum mati. Nah, kalau hukuman kisos ini berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Karena kadang-kadang kalau kita temui ada yang hukuman matinya dipancung, ada yang digantung, ada yang diracun, disetrum, atau ditembak mati. Sedangkan lebih banyak kalau di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi itu yang memberlakukan hukuman kisos itu dipancung. Kemudian macam kisos yang kedua adalah kisos anggota badan, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Jadi karena kisos ini adalah hukuman yang setimpal sama dengan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka kalau dia melukai anggota badan dia juga harus dilukai. Inilah hukuman kisos. Misalnya dia mematahkan tangan seseorang, maka hukuman kisosnya adalah tangannya juga dipatahkan. Dia melukai tubuh seseorang sampai lebam, maka hukuman kisosnya adalah dilukai tubuhnya sampai lebam, dan begitu seterusnya. Adapun dasar hukum kisos terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Selanjutnya adalah syarat-syarat kisos. Adapun syarat-syarat kisos dibagi menjadi 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, atau orang yang benar-benar baik. Artinya bukan orang-orang yang dihalalkan untuk dibunuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas ya, ada 3 orang yang dihalalkan untuk dibunuh. Yang pertama adalah orang yang murtad, yang kedua orang yang kafir, dan yang ketiga adalah pelaku zina muhsan. Nah, bagi orang yang membunuh mereka, ini tidak diberlakukan hukuman kisos. Berikutnya yang kedua adalah pembunuh sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh, karena orang tua itu punya hak penuh terhadap anaknya. Maka orang tua yang membunuh anaknya ini tidak diberlakukan hukuman kisos, akan tetapi hukuman takzir sesuai dengan daerahnya masing-masing atau negaranya masing-masing. Berbeda dengan seorang anak yang membunuh orang tua, maka mereka tetap dihukum kisos. Berikutnya yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama.
jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Nah, ini karena hukuman kisos adalah hukuman yang setimpal, maka ketika dia menghilangkan jiwa seseorang, hukumannya adalah hukuman mati. Maka jika dia menghilangkan fungsi atau anggota tubuh orang lain, maka hukumannya juga hal yang sama. Hikmah diberlakukannya hukuman kisos. Yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain. Hingga akhirnya manusia akan merasakan atmosfer kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Jadi ketika kita melihat hukuman kisos begitu beratnya, maka orang yang akan melakukan penganiayaan atau pembunuhan akan berpikir 1000 kali. Bayangkan jika saya membunuh, maka saya akan dihukum seperti ini. Kalau saya melukai orang, maka akan dihukum sama. Ya, itulah yang menyebabkan seseorang akan mundur atau akan membatalkan keinginannya untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Selanjutnya adalah diat. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Sedangkan secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayah kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh atau keluarga korban. Dalam hal ini, pembunuh tidak dikisos, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diat kepada keluarga korban. Diatnya berupa diat apa? Kemarin kita sudah bahas ya, diatnya masuk kategori diat munggoladoh. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Ini juga sama, diatnya diat munggoladoh, akan tetapi perbedaannya kalau pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, diat munggoladohnya dibayar tunai, sedangkan pembunuhan seperti sengaja, diat munggoladohnya dibayar kredit selama 3 tahun. Selanjutnya pembunuhan tersalah, ini juga membayar diat tapi bukan diat munggoladoh, melainkan diat mukhafafah. Berikutnya pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semisal ini, diat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Kemudian yang terakhir, kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayah ala maduna nafsi atau tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Selanjutnya kita ke macam-macam diat. Yang pertama adalah diat munggoladoh atau denda berat, yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hikoh, 30 jad'ah, dan 40 khilfah. Adapun orang-orang yang menerima hukuman membayar diat munggoladoh antara lain yang pertama, pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, diat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti kisos. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Diat munggoladoh pada kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga. Jadi perbedaannya,
antara kedua pelaku pembunuhan ini. Kalau tadi pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban itu diatnya dibayar tunai, sedangkan pelaku pembunuhan seperti sengaja diatnya bisa diangsur selama 3 tahun. Dan berikutnya adalah pelaku pembunuhan di tanah haram atau Makkah atau pada Ashhurul Hurum, yaitu pada bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya, contohnya adik membunuh kakaknya atau kakak membunuh adiknya. Selanjutnya macam diat yang kedua yaitu diat muhafafah atau denda ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 unta hikoh, 20 unta jad'ah, 20 unta binta mahad, kemudian 20 unta binta labun dan 20 unta ibna labun. Siapa saja orang-orang yang berkewajiban membayar diat muhafafah? Yang pertama adalah pelaku pembunuhan tersalah dengan pembayaran diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Dan yang kedua adalah pelaku tindak pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Sedangkan diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan ini beda-beda ya. Yang pertama, wajib membayar 1 diat penuh berupa 100 ekor unta. Ingat ya, kalau diat bagi tindak penganiayaan ini bukan mughaladzah tapi diat muhafafah tadi ya. Ini bagi siapa orang yang harus membayar diat penuh 100 ekor unta ini apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan seperti sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan sepasang kaki. Nah, berikutnya wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan. Misalnya, 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 telinga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diat. Beberapa ulama, jumhur ulama mengatakan ini sepertiga diat itu diibaratkan seperti 35 ekor unta. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melukai anggota badan sampai organ dalam, misal melukai kepala sampai otak, melukai perut sampai ginjal, dan lain sebagainya. Berikutnya, wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain sehingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Jadi setiap jari 10 ekor unta, misalnya yang diputus itu 5 jari, tinggal dikalikan 5, yaitu 50 ekor unta. Jika yang diputus itu 10 jari, maka tinggal dikalikan 10, jadi 100 ekor unta. Kemudian yang terakhir, wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah. Setiap gigi adalah 5 ekor unta. Kalau giginya rontok 1, maka 5 ekor, 2 berarti 10, 3 15, dan begitu seterusnya. Adapun hikmah diat diantaranya, yang pertama sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu hal sudah terjadi. Yang kedua, manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut melakukan kejahatan karena sayang harta, bisa habis bahkan melarat karena untuk membayar diat. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Selanjutnya kita bahas mengenai kafaroh. Kafaroh
adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah SWT tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Adapun macam-macam kafarat, yang pertama adalah kafarat pembunuhan. Kafarahnya apa? Yaitu memerdekakan hamba sahaya mukmin, dan jika ia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah yang kedua adalah kafarah dihar. Dihar itu apa? Dihar yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya yang intinya adalah menyamakan istrinya dengan orang tuanya. Dalam hal ini adalah ibunya. Misalnya, kau bagiku seperti punggung ibuku, dan lain sebagainya. Kafarah dihar ini berupa memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tidak mampu maka beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika ia masih tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Kafarah yang berikutnya adalah kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan. Jenis kafarahnya adalah sama dengan kafarah dihar, dan juga ditambah ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan untuk melakukan hubungan biologis bersama pasangannya. Berikutnya adalah kafarah karena melanggar sumpah atau kafarah yamin, yaitu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Apabila ketiganya tidak mampu dilakukan maka ia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Kafarah berikutnya adalah kafarah ila. Apa itu ila? Ila adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Kafarahnya sama seperti kafarah yamin atau kafarah melanggar sumpah. Kafarah yang terakhir adalah kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kafarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang. Misalnya dia memburu kambing maka dia harus menyembelih kambing. Dia memburu onta maka ia harus menyembelih unta. Hikmah kafarah. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Dan yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan keterangan diri karena tuntunan agama, yaitu membayar kafarah telah ia tunaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada beberapa persoalan yang bagi kalian sulit, maka kalian bisa tanyakan langsung melalui japri ke saya. Sampai ketemu materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.